Anak adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua. Kehadiran anak selain sebagai pelengkap kebahagiaan, anak juga sebagai penerus keturunan dan harapan di masa depan. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus bangsa yang berhak tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak berhak mendapatkan haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 13 yang berbunyi, sebagian orang melihat tuntutan kepada seorang anak untuk bekerja adalah sebuah tindakan yang wajar dan dianggap tidak akan memberikan dampak pada seorang anak, yang dimana seharusnya anak berhak melanjutkan pendidikan dan hidup seperti anak-anak yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan berhak menjadi pribadi yang bermanfaat di masa depan. Namun, pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan. Dengan berbagai alasan dan latar belakang sosial ekonomi, masih banyak anak di Indonesia yang terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah dan terpaksa harus memasuki dunia kerja pada umur yang terlalu muda. Indonesia, kami melakukan penelitian terkait eksploitasi pekerja anak yang terjadi di ibu kota Jakarta. Mari kita lihat hasil wawancara kami kepada narasumber Cikidal. Irza adalah seorang anak yang berumur 16 tahun yang putus sekolah karena ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan Irza. Lalu Irza diajak untuk tinggal bersama abang seniornya. Karena Irza tinggal bersama seniornya, akhirnya ia disuruh untuk bekerja sebagai manusia silver. Ia harus bekerja dari pagi sampai sore tanpa menggunakan kendaraan, lebih tepatnya ia berjalan kaki mengelilingi pelipper ibu kota Jakarta. Penghasilan yang didapat oleh si Irza diberikan kepada seniornya dan harus mencapai target di setiap harinya. Dan Irza hanya mendapat 20% dari penghasilan yang didapat, selebihnya disetor kepada seniornya. Irza akan mendapatkan hukuman dari seniornya apabila ia tidak memenuhi target pendapatan yang telah ditentukan. Dengan keterbatasan keadaan, ia terpaksa diperdagangkan oleh seniornya menjadi seorang pekerja anak, yaitu menjadi manusia silver demi melanjutkan hidupnya. Anak-anak yang dipekerjakan oleh ibunya dalam status anak putus sekolah. Putus sekolah anak-anak ini pun karena tidak adanya biaya sekolah. Mereka berasal dari Senen. Mereka tidak mengarak ondel-ondel di Jakarta karena sudah beberapa kali tertangkap petugas hingga dimasukkan ke panti sosial Kedoya sehingga sulit mengarak di Jakarta. Lalu mereka pulang pergi ke Ciputat untuk mencari uang. Biasanya mereka sehari mendapat penghasilan 100 ribuan, tetapi harus membayar sewa ondel-ondel sebesar 60 ribu sehari dan belum lagi makan bertiga sehari. Maka dalam kasus ini, sang ibu sudah tidak ada pilihan lain untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Maka dia menyuruh anaknya yang putus sekolah untuk membantu mengarak ondel-ondel, sehingga anak-anak dipaksa ikut serta mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Seharusnya anak itu bersekolah karena mereka sebagai generasi penerus bangsa dan dengan pendidikan yang baik dapat meningkatkan perekonomian keluarga maupun memajukan negara. Kelompok kami mewawancarai Satpol PP yang bernama Pak Haji mengenai eksploitasi anak. Menurutnya, eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis merupakan bentuk masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Eksploitasi yang dialami anak jalanan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak baik mentalnya, sosial, maupun fisiknya. Setiap hari, anak jalanan mengisi harinya dengan beraneka ragam kegiatan yang menghasilkan uang seperti penjualan asongan, perjualan koran, mengalap mobil, mengatur lalu lintas, mengamen atau mengemis. Selain itu, eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengemis ada juga yang dilakukan oleh para preman dengan mengumpulkan anak-anak jalanan yang sudah yatim piatu atau tidak punya tempat bernaung dan data dirinya pun tidak jelas. Anak-anak tersebut disuruh mengamen, mengemis, dan berjualan hanya untuk menyetorkan hasilnya kepada si preman tersebut. Harapan Pak Haji tentang eksploitasi anak ini, selain dinas sosial yang harus berperan jauh lebih aktif dalam mengantisipasi dan menetralisir kemungkinan untuk semakin maraknya kasus eksploitasi anak ini, tapi juga dengan adanya orang tua, seharusnya orang tua berperan dalam membimbing si anak agar tahu apa yang harus diprioritaskan dan apa yang harus dibekali kepada si anak, agar si anak dapat memilah-milah apa yang terpenting untuk dia di usia yang sekarang dan apa yang tidak bermanfaat untuk dia ke depannya. Karena anak adalah bibit muda negara dan bibit ini yang akan meneruskan dan memimpin negara ke arah yang lebih baik. Hasil wawancara kami dengan akademisi yaitu Bapak Kaswiullah adalah maraknya kasus eksploitasi anak di Indonesia sendiri tentu berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemiskinan. Eksploitasi akan dapat dilihat melalui dua aspek. Yang pertama adalah tujuan dan yang kedua adalah latar belakang keluarga. Eksploitasi bisa berdampak buruk bagi seorang anak, baik dari segi fisik, nilai, maupun psikologi. Dalam kasus eksploitasi anak, tidak ada yang bisa disalahkan, karena dalam kasus ini semua elemen dianggap salah, baik pemerintah, orang tua, ataupun masyarakat. Jika melihat eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia, solusi yang sebaiknya dilakukan adalah perlu adanya ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk membahas hal ini. Selain itu, juga pemerintah atau negara perlu memastikan terkait pemerataan pendidikan dan dilanjut dengan perbaikan sistem pendidikan, yang dimana perlu adanya pelatihan skill yang dilakukan sejak dini, agar ketika sudah menginjak usia produktif, seorang anak paham bagaimana caranya untuk bekerja dan bertahan hidup. Eksploitasi anak di negara ini masih banyak sekali. Hampir setiap daerah pasti adanya tindakan eksploitasi anak dengan jumlah yang berbeda. Eksploitasi anak berdasarkan hasil pengamatan tempat tertentu, yaitu dilatar belakangi oleh adanya ketidakcukupan dalam perekonomian keluarga, penelantaran anak di jalanan, bahkan adanya kehancuran rumah tangga seperti broken home dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak jalanan ini tidak dalam status bersekolah atau disebut sebagai anak yang putus sekolah. Mereka bekerja untuk membiayai hidupnya sendiri atau bahkan keluarganya. Pada hal ini, eksploitasi anak sering terjadi karena adanya tuntutan dari orang tua ataupun senior yang ada di jalanan. Eksploitasi anak ini biasanya terjadi di tempat ramai, seperti terminal bus, stasiun kereta, pusat pembelanjaan, taman kota, dan berbagai tempat ramai lainnya. Biasanya bentuk eksploitasi anak berupa berjualan asongan, koran, nyemir sepatu, cuci kendaraan, pengatur tikungan, penyeberangan kendaraan, manusia silver, pengemis, pengamen, ondel-ondel, badut, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eksploitasi anak ini akan berdampak buruk bagi perkembangan anak secara mental, fisik, dan sosial. Kemudian, eksploitasi anak juga akan berdampak pada perkembangan negara pada tingkat pendidikan dan perekonomian.